Selamat datang di konten ngasih tahu. Yuk cari tahu biar tahu. Hari ini dunia terpecah oleh ideologi, terbelah oleh kepentingan dan dipisahkan oleh batas negara, agama, dan ekonomi. Setiap negara ingin berdaulat, setiap pemimpin ingin berpengaruh, dan setiap kekuatan besar ingin menentukan arah dunia. Namun ribuan tahun yang lalu ada seseorang yang berpikir jauh lebih berani. Bagaimana jika dunia disatukan tanpa harus menjadikannya satu budaya? Pemikiran ini gak lahir di Roma, bukan juga di Eropa, tapi di Timur Tengah kuno. Di sanalah berdiri salah satu kekaisaran yang paling besar, paling tertib, paling teratur, dan paling hampir menguasai seluruh dunia yang dikenal manusia. Namanya Kekaisaran Persia. Sebelum Persia bangkit, dunia merupakan kumpulan kerajaan-kerajaan kecil yang saling mencurigai. Perang adalah bahasa diplomasi, penaklukan berarti penghancuran, dan kekuasaan berarti pemaksaan. Setiap raja memiliki pemikiran yang sama. Jika ingin berkuasa, maka musuh harus dihancurkan, budaya harus dihapuskan, dan keyakinan harus dipaksakan. Di tengah dunia yang brutal ini, lahirlah satu pemimpin yang berpikir sebaliknya. Namanya Cyrus II, yang kelak dikenal sebagai Cyrus the Great. Cyrus tidak lahir dari istana megah, ia lahir dari konflik, intrik, dan ancaman kematian. Namun saat ia menaklukkan wilayah demi wilayah, ia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan penakluk manapun sebelumnya. Ia tidak memaksa rakyat untuk tunduk secara budaya. Ketika Persia mengalahkan dan menguasai Babilonia, ia tidak menghancurkan kuil, tidak juga memaksakan agama. Bahkan ia membebaskan bangsa-bangsa yang diperbudak. Tindakan ini tercatat dalam artefak terkenal Cyrus Cylinder, yang menurut para sejarawan dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Bayangkan saja, saat dunia mengenal kekuasaan sebagai teror, Persia menawarkan stabilitas. Dalam waktu singkat, Persia berhasil menguasai Asia Tengah, Mesopotamia, Anatolia, hingga Mesir. Wilayah ini membentang ribuan kilometer, mencakup berbagai ras, agama, bahasa, dan budaya. Sejarawan Pierre Brian menyebutnya sebagai kekaisaran global pertama yang ada dalam sejarah manusia. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa mengelola dunia sebesar itu tanpa teknologi modern? Jawabannya adalah sistem. Persia membagi wilayahnya ke dalam provinsi yang disebut dengan satrapi. Setiap satrapi dipimpin oleh gubernur, diawasi oleh militer, dan diaudit keuangannya. Pusat pemerintahan tidak terpusat pada satu orang, tapi dibagi agar tidak terjadi korupsi. Mereka membangun jalan kerajaan sepanjang ribuan kilometer yang menghubungkan Asia dan Afrika. Sistem pos Persia bahkan menginspirasi sistem komunikasi modern. Herodotus mencatat, tidak ada salju, hujan, panas, dan malam yang dapat menghentikan kurir Persia. Dan sepanjang sejarah manusia, tidak ada sistem yang mengatur dunia seefisien ini. Yang membuat Persia berbeda bukan wilayahnya, tapi cara mereka berkuasa. Agama lokal dihormati, bahasa daerah tetap digunakan, dan tradisi tidak dihapus. Persia memahami satu hal penting, dunia yang besar ini tidak bisa dipaksa menjadi seragam. Inilah sebabnya banyak wilayah gak memberontak, karena mereka tidak merasa dijajah, mereka lebih merasa dikelola. Jika saja Persia tumbuh tanpa hambatan besar pada zaman tersebut, bukan mustahil seluruh dunia tunduk di bawah satu sistem global kekaisaran Persia. Namun, setiap kekaisaran selalu punya titik henti. Bagi Persia, titik itu bernama Yunani. Perang Persia Yunani bukan sekedar perang wilayah, tapi benturan dua cara berpikir. Persia dengan sistem dan stabilitasnya, dan Yunani dengan kebebasan kota dan negara. Pertempuran seperti Marathon dan Salamis menghentikan ekspansi Persia ke Eropa, bukan karena Persia lemah, tapi karena dunia mulai melawan gagasan tentang satu kekuasaan global. Persia tidak runtuh seketika, ia melemah secara perlahan. Konflik internal, perebutan tahta, dan akhirnya muncul penakluk muda bernama Alexander the Great. Dalam waktu singkat, Persia jatuh ke tangan Makedonia, bukan karena sistemnya gagal,
tapi karena kepemimpinan yang rapuh di generasi akhir. Persia runtuh, tapi idenya masih hidup sampai hari ini. Sistem administrasi modern, toleransi budaya, dan konsep negara multi etnis lahir dari kekaisaran ini. Mereka hampir menguasai dan menyatukan seluruh dunia, bukan dengan ketakutan, tapi dengan ketertiban. Thank you very much, terima kasih banyak buat lo semua yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa pencet like kalau lo suka video-video kayak begini, dan jangan lupa pencet subscribe biar lo gak ketinggalan berita, cerita, fakta, data lainnya dari akun gue. Dan kalau lo punya masukan, komen, saran, kritik, silahkan komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.